Dok. Ayo dok. Dok, mungkin seperti apa, Dok? Sembari jalan. Kan dia berhenti bang. Sembari jalan, Ih, sembari jalan. saya jangan dorong-dorong, orang saya diem. Sembari jalan. Iya, jangan dorong-dorong. Nah, sesuai fisik. SOP aja. Iya, sesuai SOP tapi jangan dorong. Boleh bersuara, boleh Kita nggak bersuara. dorong-dorong. Dok, Dorong apa? masalahnya apa, Dok? Maaf ya. Sembari jalan. Jadi sudah jelas ya. Jadi fakta-faktanya yang tanggal 12, tanggal 23 itu tidak terjadi peristiwa pidana ya. Jadi jelas tadi ya. Persaingan bisnis jelas banget. Soalnya ngomongin duit terus. Ya 40 miliar, 8 miliar, ratusan miliar gitu. Nanti akan kita ungkap lagi sebelumnya. Ya. Jadi tanggal 12 tidak ada peristiwa pidana, tanggal 23 tidak ada peristiwa pidana ya. Sambil jalan. Dok, mungkin ada satu patah, dua patah, Dok. Dok. Mau apa? Apa yang mau Dok, diomongin nanti dok? kalau misalkan dikasih ngomong, mungkin mau ngomong apa, Dok? Apa yang mau disampaikan, Dok? Ya, Dok, ada yang mau disampaikan, Dok? Dok, ada yang mau disampaikan, Dok? Udah. Saya nggak dikasih ngomong. Mungkin nanti, Dok. Makasih ya. Sabar dok. Dari semua pertanyaan lawyer, yang menurut saya, menurut pandangan saya, Doktif, yang paling berkualitas adalah pertanyaan dari lawyer Tony. Ya, sangat membuat saya senang sekali. Kenapa? Ya, jadi saya sangat senang sekali. Ya maaf banget bukan menghina lawyer yang lain ya, tapi saya paling appreciate gitu loh dari pertanyaan lawyer Tony ya. Karena memang biar ini kasus terbuka secara terang benderang. Ada apa sebenarnya? Gitu. Dan saya mulai menyukai ini kenapa? Karena mulai masuk ke tema produk. Ya. Kita mulai masuk ke masalah intinya, produknya. Nah, makanya excited banget gitu ya. Dok. Akhirnya sampai ke pertanyaan ini. Tadi sempat dicecar soal persaingan bisnis, Dok. Gimana, Dok? Ini ya, saya tanya. Apakah merupakan persaingan bisnis jika saya tidak pernah menjual barang yang dia jual? Saya tidak pernah menjual WT, saya tidak pernah menjual Glubio yang sama seperti WT, saya tidak pernah menjual Red Skin, saya tidak pernah menjual yang namanya Recuping. Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Atau misalnya, saya menjual serum penumbuh rambut, ya kan? Sementara rambutnya sendiri nggak tumbuh, saya membongkar itu. Persaingan bisnis dari mana, guys? Saya membongkar, ya. Saya membongkar dan saya di sini sebagai konsumen. Kalau misalnya lawyer berkeberatan, lah lawyer harusnya mengajukan dong penghapusan undang-undang perlindungan konsumen. Selesai. Tapi selama undang-undang perlindungan konsumen masih ada, maka saya sebagai konsumen tetap akan mereview. Ya, dan betul apa omongan hakim yang mulia bahwa jika memang merasakan ada yang merasa tersinggung dengan review saya, ya dilaporkan. Bukan di sini persidangannya. Sesimpel itu. Kalau larangan dari Ketua BPOM tadi gimana, Dok? Itu hanya dipotong-potong ya. Jadi sebaiknya sih memang Prof. Taruna sendiri ya yang menjelaskan. Kenapa? Karena berdasarkan penjelasan beliau pun sebenarnya memang tidak ada masalah. Asal jika nanti ada penuntutan itu ada resiko reviewer sendiri. Itu pernah dikatakan oleh Prof. Taruna kepada kita semua. Jadi tidak ada masalah. Nah, tapi tadi lucu dipotong-potong dan itu tidak akan membuat saya berhenti. Kenapa? Asal kalian ketahui, Doktif melaporkan dugaan penipuan White Tomato itu di bulan Desember. Ya, jadi ternyata baru dirilis oleh BPOM itu di bulan Maret. Bayangkan jika tidak pernah dirilis oleh BPOM sampai detik ini mungkin seorang terdakwa Richard tidak akan duduk di jalan, tidak akan masuk. Tetapi Doktif yang review akhirnya di bulan Maret rilislah BPOM. Itu pun setiap minggu Doktif tekankan kepada BPOM. Kapan rilis BPOM? Kapan rilis BPOM? Supaya terhenti penjualan WP. Gitu ya guys ya. Soal pencabutan BAP, Dok. Tolong menjawab soal yang produk dokter juga yang bermasalah dengan BPOM. Betul, karena tidak ada kaitannya. Misalnya gini, bila memang ada seorang terdakwa Richard atau lawyer siapapun yang merasa keberatan dengan produknya Doktif, dilaporkan sama seperti Doktif melaporkan terdakwa Richard. Kan sesimpel itu. Ini bukan persidangan yang membahas produknya Doktif. Tapi nanti Doktif juga akan bahas, asal sama-sama
produk dari Richard pun itu ada 4 yang dilakukan relabeling pencabutan nomor edar. Jadi Richard ya terdakwa DRL itu diduga melakukan relabeling itu tidak cuma di WT, Dena Salmon dan Requiem stem cell, tapi ada 4 produk lain ya, dari produk orang lain dia ganti stikernya dan dia aku tuh produknya dia. Jadi hati-hati guys, orang ini bahaya banget. Nanti kita lihat. Dok, ya. tadi sempat cabut BAP gimana dok? Yang nomor poin Emang 19. betul, karena memang di situ dokter menyampaikan memang pada saat itu mungkin di pikirannya dokter itu pertanyaannya itu adalah produk WT, bukan akun. Nah, itu ada miss. Ya miss, tapi yang jelas ya dokter tidak mengenal akun Gerabah Shop, akun Reseles tidak pernah mengenal. Dan jika memang harus diperbaiki, ya dokter katakan memang dokter mencabut yang lama, dokter katakan yang terbaru, yaitu di persidangan tadi. Dok, dengan tadi disinggung soal ada apa namanya soal nama doktif. Nah, detektif itu gimana dok? Kalau Tanggapannya, saya dok? detektif itu ada sertifikatnya kan, namanya kok bisa Ya terserah, yang penting dok, ya terserah itu mah nama yang dokter tentukan sendiri, terserah gitu loh. Itu adalah haknya dokter, seperti yang DRL approve. Kan juga ada DRL approve di konten-kontennya, DRL approve. Emang lawyernya nggak tahu ya kalau ada DRL approve? Ntar kita tayangin ya, ada DRL approve. Kok boleh? Dokter nggak permasalahan itu, silahkan. Itulah marketing mereka, silahkan. Oke.